Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance, dunia perasuransian. Oke, nah tema kali ini adalah pentingnya membangun tim dalam bisnis asuransi. Ya, dimanapun teman-teman perusahaannya, ya membangun bisnis di asuransi itu sangat penting membangun tim karena teman-teman. Ya, bukan menjual hanya sekedar menjual polis saja kepada nasabah. Itu tidak, tapi membuilding tim dalam perusahaan asuransi itu sangat penting untuk bisnis teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari uang terus ya, itu umumnya ya begitu kan, mencari uang. Tapi uang gimana caranya? Uang itu yang bekerja buat teman-teman. Ya, salah satunya teman-teman harus membuilding tim di bisnis asuransi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja membahasnya ya. Yuk. Oke, pentingnya membangun tim dalam bisnis asuransi teman-teman. Ya, apapun perusahaan asuransinya, teman-teman harus punya tim. Ya, bisnis asuransi adalah industri yang sangat kompetitif dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Dalam industri ini, membangun tim yang kuat adalah suatu keharusan, teman-teman. Tim yang efektif dapat membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan perusahaan asuransi. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan mengapa pentingnya membangun tim dalam bisnis asuransi. Satu nih, teman-teman. Keahlian yang beragam. Ya. Industri asuransi melibatkan berbagai jenis risiko, termasuk kesehatan, properti, jiwa, dan banyak lagi. Untuk mengelola berbagai jenis risiko ini, perusahaan asuransi perlu memiliki tim yang terdiri dari individu dengan beragam keahlian dan latar belakang. Seorang tim yang beragam akan mampu lebih baik memahami dan merespon kebutuhan pelanggan yang beragam pula. 2. Keunggulan kompetitif. Ya, membangun tim yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan asuransi. Tim yang efektif dapat bekerja sama dengan baik dan merespon ke perubahan pasar dengan cepat. Mereka dapat mengembangkan produk asuransi yang inovatif, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan, dan memastikan bahwa perusahaan selalu berada di depan persaingan. 3. Penilaian risiko yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam bisnis asuransi adalah penilaian risiko. Tim yang terdiri dari ahli dalam berbagai bidang dapat memberikan penilaian risiko yang lebih baik. Mereka dapat menganalisis data dengan cermat, mengidentifikasi risiko potensial, dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan asuransi tentunya. 4. Pelayanan pelanggan yang lebih baik. Ya. Tim yang kuat dalam bisnis asuransi juga dapat memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Mereka dapat dengan cepat merespon pertanyaan dan klaim pelanggan, memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat membantu perusahaan asuransi mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. 5, teman-teman. Kepatuhan dan etika. Industri asuransi sangat diatur, dan perusahaan asuransi harus mematuhi berbagai peraturan dan standar etika. Membangun tim yang terdiri dari individu yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepatuhan sangat penting. Tim ini akan membantu perusahaan asuransi untuk menjaga reputasi yang baik dan menghindari sanksi hukum. Nah, diantaranya teman-teman sebagai tenaga pemasar, teman-teman sebagai leader dalam perusahaan asuransi teman-teman, ya, itu sangat berperan aktif untuk mensukseskan tim teman-teman dan mensukseskan perusahaan teman-teman, reputasinya. 6. Inovasi. Industri asuransi terus berubah
dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Membangun tim yang kreatif dan inovatif dapat membantu perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan produk dan layanan yang relevan. Tim inovatif dapat membantu perusahaan untuk tetap berdaya saing dalam pasar yang berubah. Jadi kesimpulannya nih guys, ya. Membangun tim yang kuat adalah kunci untuk kesuksesan dalam bisnis asuransi. Ya, sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman mau sukses dalam bisnis asuransi, teman-teman harus punya tim yang banyak. Punya tim yang solid. Cuman bukan hanya banyak, tapi solid dan sevisi dan semisi sama teman-teman. Ya. Ya, ibaratnya cloningan teman-teman lah. Ya. Kalau dalam satu tim tapi yang satu punya caranya sendiri, yang satu punya metodenya sendiri, itu nggak akan bertahan, teman-teman. Ya. Harus punya solid, sevisi, dan dia juga punya misi dalam dirinya sendiri untuk naik promosi untuk kebutuhan dia sendiri juga, ya. Karena dalam bisnis asuransi beda dengan halnya teman-teman sebagai karyawan dalam perusahaan, ya. Kalau teman-teman karyawan dalam sebuah perusahaan kan teman-teman cari uang, ya. Setiap hari kerja, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, setiap hari, every day, sampai akhir bulan baru terima gaji. Betul nggak? Itu kalau karyawan. Tapi kalau di bisnis asuransi itu beda. Ya, sama halnya teman-teman punya franchise bisnis. Ya. Nanti suatu saat teman-teman kalau punya tim yang solid dan tim yang udah berkembang dan teman-teman mempromosikan tim teman-teman. Sama halnya kayak teman-teman. Nah, teman-teman udah punya kerajaan bisnis di perusahaan asuransi teman-teman. Itu. Ya. Jadi tim yang beragam, kompeten, dan berkomitmen dapat memberikan keunggulan kompetitif, membantu mengelola risiko dengan lebih baik, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, menjaga kepatuhan, dan mengidentifikasi peluang inovatif. Dengan demikian, perusahaan asuransi yang fokus pada pembangunan tim yang kuat akan lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri yang kompetitif ini. Gitu teman-teman. Ya, jadi di sini lebih fokusnya ke membangun tim. Ya, intinya kalau dalam perusahaan asuransi, terutama saya kan di Prudential ya. Nah, itu harus punya tim yang kuat. Nah, caranya gimana? Mulai merekrut teman-teman. Ya, merekrut susah. Ya terus. Ya, memang tidak mudah, tapi teman-teman terus. Nanti akan ketemu sevisi, semisi dengan teman-teman. Ya. Nah, kalau dalam perekrutan, teman-teman bukan teman-teman mengajak ya, bantuin gua dong ya di bisnis asuransi, bukan begitu teman-teman. Tapi teman-teman cari partner bisnis yang dia benar-benar suka dengan bisnis dan dia ingin menjalankan bisnis ini. Walaupun teman-teman hal baru ya dalam dunia asuransi, tapi dia mau belajar dan dia mau terjun langsung ke bisnis ini karena bisnis ini akan menjadikan sumber income buat dia. Itu utamanya teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia sampai timbul, oh ini bisnis gua ya, ini gua harus jalan di bisnis asuransi ini karena buat nanti sumber income di masa depan gua. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman bisa punya tim yang solid. Ya, bukan karena ya udah deh gue bantuin lu aja deh, itu nggak akan lama teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Jadi terus masalah yang ini kemarin juga ada yang bertanya perihal beberapa ini kan mulai ada perubahan ya, rumah sakit nih teman-teman yang menjadi membership priority ya hospital. Jadi ada beberapa rumah sakit yang di take out, jadi udah nggak cashless istilahnya. Kalau cashless tuh jadi teman-teman tinggal kasih kartunya, udah langsung sesuai tagihan. Ya, untuk pemegang kartu hitam dan kartu Pru Solusi Sehat Plus Pro yang tradisional. Nah, jadi jangan kaget teman-teman. Nanti teman-teman akan saya bagikan link ya untuk teman-teman bisa cek secara berkala. Itu akan terus update teman-teman di situ. Pokoknya teman-teman tinggal cek link di deskripsi video ini.
nanti teman-teman kalau mau cari rumah sakit yang rekanan yang udah priority hospital, ya, itu teman-teman bisa cek di link yang saya cantumin di kolom deskripsi video ini, ya. Nanti teman-teman jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Tiba-tiba, sebenarnya sih saya udah broadcast, ya. Di beberapa hari yang lalu saya udah broadcast ke nasabah saya. Jadi teman-teman itu kan update terus, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik di situ, ya. Misalkan provinsi Jawa Barat, ya. Terus atau DKI Jakarta, rumah sakitnya apa? Nah, teman-teman ketik, ya, rumah sakit apa. Nah, kalau ada, berarti itu udah menjadi priority hospital. Yang dalam artian, berarti teman-teman bisa cashless di rumah sakit tersebut. Tapi kalau begitu diketik, oh nggak ada. Nah, mohon maaf teman-teman, berarti belum bisa cashless. Jadi teman-teman tetap harus prosesnya keluar uang dulu, nanti prosesnya reimbursement. Ya. Tapi saran saya, nggak usah masuk rumah sakit yang sistemnya reimbursement, ya. Jadi repot. Jadi kan gunanya teman-teman punya asuransi kan tujuannya supaya nggak keluar uang, betul nggak? Nah, masuklah rumah sakit yang menjadi rekanan priority hospital. Ya, untuk sementara teman-teman bisa cek, ya. Saya udah cantumin di kolom deskripsi video ini. Oke, kembali lagi, ya. Itu intermezzo aja, dan itu penting saya sampaikan juga karena banyak yang menanyakan juga kepada saya, banyak yang japri juga kepada saya, gitu. Jadi sekali lagi, dalam bisnis asuransi, membuilding tim itu sangat penting, sangat faktor utama. Ya, jadi jangan teman-teman terlena dengan jualan pribadi, ya, selling pribadi, ya, selling direct disebutnya, ya. Jadi kalau teman-teman selling direct itu, jadi teman-teman cari nasabah, ya, dapat nasabah, oke, closing, ya udah, itu jadi nasabah teman-teman, ya. Jangan terlena. Memang ada uangnya, betul, ya. Tapi teman-teman mau sampai kapan? Teman-teman jual selling pribadi, ya, atau selling pribadi mau sampai kapan, ya. Tapi kalau teman-teman membangun tim, ya, jadi teman-teman nggak perlu mencari nasabah lagi. Tapi teman-teman bekerja sama, membangun tim, merekrut, ya, dan rekrutan teman-teman juga sama, harus promosi, teman-teman. Jangan hanya sebagai agent. Dari agent, promosikanlah dia sebagai leader, teman-teman, di dalam bisnis asuransi. Baru teman-teman punya kerajaan bisnis yang nantinya teman-teman nggak perlu mencari uang lagi, tapi uang itu akan datang dengan sendirinya. Begitu, teman-teman. Sekian dari saya, ya, semoga bermanfaat, ya, pentingnya membangun tim dalam bisnis asuransi, ya. Seperti biasa guys, ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!